Halo, dengan Diary Cewek Indigo di sini. Gua hari ini nggak sendirian loh. Gua sama temen gua. Namanya siapa? Panggil saja Habalina. Ah, serius Habalina yang dipanggil nih. Iya, ini teman pembaca Diary Cewek Indigo juga. Kebetulan dia lagi main ke Jakarta. Jadi gua samperin dia untuk kita ngobrol-ngobrol. BTW, dia tuh menurut gue lebih jago daripada gue. Lu hitungannya indigo atau apa ya? IndiHome kali ya? Ah, serius lo? Enggak sih. Soalnya nggak semua indigo kan seperti ini. Nggak semua indigo bisa lihat, bisa denger, ataupun bisa ngobrol dengan yang nggak kelihatan. Ada beberapa yang sisi artistiknya lebih nongol. Ada beberapa yang sisi musikalitas, humanitas, atau yang sisi yang benar-benar care sama alam. Dan kebetulan aku lebih ke yang dari kecil udah bisa denger, udah bisa ngobrol. Dari kecil bisa dengar, bisa ngobrol. Itu umur berapa tuh? Dari umur 10 kayaknya udah bisa lihat. Benar-benar jelas kelihatan umur 10. Pertama kali lu bisa lihat itu, lu tahu nggak yang lu lihat itu bukan manusia? Tahu banget. Kelihatan soalnya. Dari mananya? Kelihatan dari auranya sih. Soalnya beda kan, yang dari sisi sebelah sama yang manusia biasa. Manusia biasa itu masih kelihatan jiwanya. Masih kelihatan kayak ada talinya lah. Kayak gitulah. Tapi kalau yang nggak kelihatan itu bener-bener jelas nggak ada apa-apanya, kosong, kayak kosong. Kosong energinya. Apa maksud lu nih? Lu lihatnya transparan tapi jelas, atau kayak siluet kayak gue gitu, atau nggak napak tanah? Kan orang bilang suka hantu itu kayak nggak napak tanah. Energinya yang kosong. Kan manusia kan ada dua tuh energi kan, positif negatif. Yin yang lah ceritanya lah, panas sama dingin kan. Kalau yang dari sisi sana, kalau nggak panas-panas doang, dingin-dingin doang udah. Yang panas tuh biasa siapa? Yang panas tuh biasanya kita manusia. Manusia, hewan itu biasanya cenderungnya panasnya kelihatan. Oh, maksud gue yang makhluk gaib yang kalau panas doang itu siapa, yang dingin doang tuh siapa? Panas doang semacam, ini bisa dimarahin nih. Dimarahin. Semacam yang nakal-nakal lah. Oh, yang nakal. Yang nakal-nakal lah, setan dan segala macam itu benar-benar kerasa sih. Oh, oke. Makasih. Nah, itu gue liat ada penjaganya nih, udah datang nih. Halo, halo. Penjaga lu ada di belakang lu tuh, berapa meter? Kenapa dia jauh-jauh dari lu, nggak deket di samping lu gitu? Kayak protokol sih, lebih mirip protokol sih. Cuman kadang-kadang kalau ada sesuatu yang aku nggak sadar, kan biasa kan lagi main HP kan. Kalau ada yang aku nggak sadar, mau ada sesuatu langsung dia maju. Oh, Jadi gitu. nggak usah di itu. Kayak bodyguard gitu ya? Iya, 11-12 lah. 11-12 mirip bodyguard lah. Iya, jadi gue sama penjaganya Habalina ini gue udah kenal sih. Jadi karena kami sering ngobrol di DM juga, terus kayak penjaganya juga udah kenal sama gue. Jadi kalau udah lihat dia udah biasa hai hai gitu. Malah tadi ya gue tuh sempet bete sama teman gue nih, karena dia tuh lama kan, gue udah janjian gitu kan. Terus malah gue panggilnya lewat penjaganya, "Woi, panggilin tuh tuan lu, cepetan sini." Nah, kan lu lagi nginep di hotel nih. Di hotelnya ini ada nggak sih makhluk gaib yang lu lihat? Nggak ada kali ya, soalnya ini kan tempatnya kayak bagus banget, bersih banget. Ada nggak? Penjaganya ada sih, lumayan banyak sih. Di lobby itu ada satu. Dia agak mojok di pinggiran kanan waktu kita masuk pertama kali. Itu satu, itu cowok tinggi gede, ala-ala Betawi lah pakaiannya. Dan itu dia sopan banget. Ini kita di area luar sini, itu ada satu cewek, itu pakaiannya kebaya putih, serba putih semua. Itu juga nggak nakal, nggak ganggu, malah dia suka sama anak kecil, suka jagain. Nah, ini masuk entitas apa nih? Maksudnya mereka pernah jadi manusia kah, atau memang entitasnya penjaga, gimana nih, dari ras apa nih?
Kalau rasnya sih, kalau ras masuk bangsanya peri lah ya. Peri yang memang ditugaskan menjaga. Nah, peri ini kan ada banyak, gue bingung. Peri itu yang kecil-kecil kayak Tinkerbell atau yang gede kayak Lord of the Rings gitu? Banyak, banyak. Ukurannya banyak banget. Ada yang kecil banget, kayak Tinkerbell. Ada yang gedenya semanusia atau lebih gede, seukuran genderuwo. Itu tinggi 2 meter lah, 3 meter lah. Cuman yang bisa merasakan itu beda banget rasanya. Kalau yang sebelah yang suka nakal-nakal itu berat banget lah. Cuman kalau kita ketemu sama peri yang memang baik, nggak akan ngegandolin badan, 2 nggak akan ngikut, 3 nggak akan ganggu. Nah, kalau yang di sini nih, yang di hotel ini yang lu bilang tuh yang golongan mana, yang kecil apa yang gede badannya? Ini sih yang gede-gede semua sih, lumayan soalnya. Lebih gede daripada human? Kalau yang si Di lobi. di lobi itu si abang-abang Betawi itu normal tingginya. Cuman energinya besar banget, kerasa. Kalau yang di sini ini ukurannya cuman berapa? 50-60 cm sih. Mini. Kawai dong, kawai. Imut lah ya, imut. Iya. Nah, fungsi penjaga ini buat apa sih? Maksudnya mereka tuh datang sendiri kayak ini hotel gue jagain atau memang dipanggil? Ini kalau untuk yang si abang Betawi, dia memang dari dulu di sini sebelum hotel ini dibangun. Sementara si Neng yang di pojokan itu, dia tinggalnya dulu di pohon itu. Pohon itu ditanam di bawah ke sini. Jadi dia ngikut dari pohonnya ya? Iya. Tapi dia betah tuh di sini. Betah sih. Dia suka sama anak kecil soalnya. Tingginya juga sama anak kecil. Oke, halo Mbak, yang nggak kelihatan, tunggu, coba gua akses ya, di mana dia? Nah, yuk kita menuju ke tempat yang katanya tadi ada perinya. Permisi, mana? Ayo, Mbak, Haba, temenin gue, mana? Itu tuh, yang ada bunganya tuh. Mana sih? Tuh. Ini Yes. bunganya banyak. Yes. Tuh, lagi berdiri di situ. Kecil. 50-60 cm lah tingginya. Mana? Ini nih yang banyak pohon kuningnya atau ada bunga merah situ? Yang ada pohon kuningnya nih. Tar. Aduh. Jalannya kayak si Auci ya. Mana? Ini nih. Di sini. Ngumpet ya dia ya? Ngumpet. Terima kasih, saya malu. Terima kasih, saya malu. Iya guys, tadi kayak gue ngeliat waktu gue mendekat ke sini ada yang lompat gitu dari semak-semak itu ke bawah. Ya, maaf udah nge-shoot di sini. Dia bilang malu, ya udah deh jangan ya. Gue lagi ngobrol sama temen gue di ini namanya apa ya? Bukan di lobi tapi di teras. Terus dari tadi kan kalian udah denger nih kita ngobrol-ngobrol kan. Terus gue diinin Haba, ada yang ngomong, mau ngobrolin gini harus minta izin. Iya deh. Oke, gue kreator dari Cewek Indigo, Tiara, dan teman gue Habalina minta izin untuk ngobrol-ngobrol di sini. Maaf, tadi kami nggak izin dulu. Sebetulnya kami nggak maksud untuk ngobrolin kalian yang ada di sini, tapi karena ngalir aja, jadi ngomongin yang ada di sini. Mohon nggak keberatan. Tujuannya ini buat masukin YouTube sih, kalau boleh, untuk orang-orang tahu tentang dunia gaib. Iya guys, sorry. Jadi ternyata ada kesalahpahaman sama makhluk gaib setempat di dekat hotel sini. Ternyata mereka sensitif juga. Jadi kami tuh dikira apa tadi? Kita dikira mau itu kan, yang sok-sokan buat staging kalau ini areanya berhantu lah atau apalah. Mereka nggak suka. Oh, kayak mereka tuh nganggap kami tuh tadi kayak nyari nama atau gimana gitu sih. Kayak mereka belum kenal sih. Jadi ini juga kayak peringatan buat kalian. Kalau misalnya mau ngomongin yang gaib-gaib, apalagi di suatu tempat dan ngomongin makhluk gaib di sana, kayaknya harus minta izin deh. Bahkan gue pernah lebih aneh lagi, gue lagi teleponan sama temen gue ngomongin satu daerah gitu kan. Terus temen gue kayak diserang gitu sama penunggunya, bisa pada datang loh. Padahal tuh daerahnya jauh.
Iya guys, asal kalian tahu, ternyata nggak semua makhluk gaib itu suka dikepoin. Dari tadi tuh kami beneran disensiin. Jadi ini kocak banget. Gue kan datang ke hotel ini kan, gue tuh udah disensiin sama dikepoin sama mbak-mbak petugas di bawah kan. Kamu mau ngapain? Mau ngapain? Gue ke tiap lantai digituin. Terus begitu gua rekam audio ini ngobrol sama temen gue, gantian makhluk gaib yang sensi. Jadi asal kalian tahu bahwa nggak semua makhluk gaib itu suka loh dikepoin atau ya kayak kita pengen cari tahu tentang mereka gitu. Nah penjaganya si Haba kan dari tadi kan repot untuk menjelaskan gimana keadaannya sekarang. Sudah aman semua. Terima kasih ya. Lumayan rempong soalnya ngejelasinnya satu-satu. Kenapa harus satu-satu? Gini, ada beberapa entitas itu mereka nggak suka kalau ala-ala uka-uka dunia lain atau uji nyali. Itu mereka kadang nggak suka. Kalau kita waktu liburan ke tempat yang agak angker, misalkan, kerasa bedanya. Oh kok aneh ya, kok rasanya ini kok nggak angker ya, nggak apa ya. Tapi sekalinya kita punya pikiran soal kerjaan lah, soal masalah hidup lah, apa segala macam, kita kemana karena kita sudah punya pikiran, punya aura negatif, yang negatif ikut ngumpul. Nah, tuh dengerin itu kayak yang gue jelasin kemarin bahwa kita tuh nggak boleh punya energi negatif atau kebanyakan energi negatif. Sesekali negatif boleh lah, namanya juga manusia. Tapi harus inget lagi cepet untuk kembali menjadi yang positif. Kalau enggak pada nempel tuh. Nah itu yang gue penasaran sih. Maksudnya kalau indigo itu kan kayak antenanya lebih tinggi tuh. Kalau kita negatif ngundangnya lebih banyak. Kalau orang biasa gimana sih? Kalau misalnya mereka negatif tuh efeknya? Yang sering mereka rasain itu sih ada dua, satu ke fisik, satu mental. Kalau ke fisik itu mereka lebih merasa, aduh badanku sakit-sakitan, aduh badanku nggak enak. Nah sementara kalau ke mental, dari negatif makin negatif lagi, aduh rasanya kok bunuh diri enak gitu misalkan. Nah, tapi itu kan kalau orang negatif dideketin sama setan atau entitas yang negatif juga, mereka berasa nggak sih kalau orang biasa yang nggak peka tuh? Atau itu yang kayak pikiran mau gue mau bunuh diri tuh dari setan ya? Enggak kan? Gimana tuh? Jadi gini, setan yang nempel-nempel itu lebih ke bukan makin mempengaruhi, mereka makin ngebukain pintu ceritanya. Ini loh jalannya tuh ini, jalannya ini, jalannya ini. Tapi mereka nggak dorong, ayo, ayo cepetan, enggak. Ayo ini mau nggak? Ayo ini mau nggak? Ayo ini mau nggak? Jadi kayak lebih mempersuade aja ya? Iya. Lebih ke bukan menggoda juga sih, lebih membujuk lah. Ayolah ini jalan terbaik, udah gitu aja. Dan makin kita makin mikir, oh ya apa itu jalan satu-satunya, itu makinlah mereka makin membujuk. Oh, oke. Nah, kalau peri yang tadi tuh yang katanya suka sama anak-anak itu, dia tuh interaksi nggak sih sama anak-anak? Maksudnya kalau ada anak-anak dia deketin gitu? Kalau sama bayi iya. Kalau sama bayi. Jadi kadang kalau bayi rewel gitu kan dia kadang ngedeketin, ngajak main. Terus kalau ini di sebelah itu kan ada kolam renang nih, ada suara anak-anak. Dia juga seneng dengerin. Tapi untuk anak-anak yang dewasa dia agak nggak mau ngedeketin sih. Dia lebih suka sama yang bayi diajak main. Kenapa yang gede dia kurang suka? Apa karena udah nggak bisa lihat atau kayak energi udah beda gitu? Energinya udah beda sih. Kalau masih kecil kan energinya masih pure tuh, masih bersih banget kan. Kita ngajarin apa juga boro-boro ngerti. Masalah positif negatif juga bayi nggak ngerti apa-apa. Jadi kalau dia ngedeketin bayi itu rasanya enak gitu lah. Jadi dia cari yang energi mirip kayak dia ya? Iya. Dia pasti nyari yang 11-12 sama dia lah, yang nyaman pokoknya. Oh, oke oke. Nah guys, gue mau kasih lihat si Haba video gue yang di Candanaya itu. Dia ngeliat apa ya kira-kira? Nah silakan. Lihat apa lu? Entitas peri lainnya, nama jenisnya sih kalau di cerita Yunani itu dia udah masuknya Dryad.
peri pohon. Yang tadi lu bilang deket tangga tuh? Yang deket tangga itu kayak dia naik macan ya, macan atau anjing gede gitu kan. Bentuknya human, cewek cowok, maskulin atau feminin? Anak kecil cowok. Jadi dia kayak apa? Cuman ke situ main-main. Bukan penjaga sono. Bukan, penjaga aslinya itu si pohonnya itu. Nah, yang di pohonnya itu gue liatnya tuh cewek pakai baju Chinese gitu, malah dia samperin gue duluan. Kalau lu liatnya gimana? Itu kalau cewek Chinese dia pakai baju hijau sih. Gue liatnya sih transparan gitu, kayak bajunya panjang, terus kayak ada rambutnya yang Iya hiasan bener, zaman dulu. bener. Pakai baju hijau kan, full hijau semua, emas, hiasan emas. Rambutnya ada kepalanya, mahkotanya kan, yang kayak di film-film Putri Cina zaman dulu kan, gede-gede semua. Gue sih liatnya kayak rambutnya gini twing twing dua gitu. Ya pokoknya ke zaman kayak Yoko gitu. Kalau aku lihatnya itu dia pakai hiasan kepala Cina-Cina yang gede-gede itu, dan itu full dayang-dayangnya juga ada itu waktu itu. Serius gue cuma lihat dia doang sih itu, tapi dia nyapa gue. Itu kan dari China atau dari Yunani? Kenapa lu bilang itu Dryad? Orang-orang lebih gampang itu sih, lebih gampang ngerti. Oh, entitas peri pohon itu namanya dryad. Kalau kita bilang ini peri jenisnya gini, kalau kita ngomongnya dengan penjelasan ini bentuknya cewek pakai ini baju ini, mereka ngertinya oh ini sebangsa jin. Tunggu, Dryad bedanya apa sama nymph? Bedanya gini, dryad gak akan bisa gerak. Dia sekali di pohon itu selamanya. Sementara nymph itu kan dia peri hutan. Jadi dia mau ke pohon satu, pohon kedua, pohon ketiga pun nggak masalah selama dia minta izin sama yang penjaga aslinya. Nah, munculnya peri pohon ini, dia memang tumbuh bersama pohon itu atau memang entitas luar yang masuk ke dalam pohon? Kalau yang di Chandranaya dia tumbuh bersama pohon itu, dan dia udah ngejaga tempat itu dari lama banget. Semenjak gedung itu ada. Keren banget sih, auranya tuh kayak nurturing banget sih. Auranya aura ibu-ibu banget sih. Dan dia bener-bener kalau diganggu sekalinya marah, ya kelar yang berani ganggu. Jangan lupa subscribe channelnya Tiara ya. Makasih.